Saudara sekalian, ada beberapa hal yang sangat penting di dalam purpose, tujuan Allah dalam hidup kita. Yang pertama, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Kalau perjalanannya nggak enak, kita mungkin ngomel. Perjalanannya padang gurun, kita berkata, Tuhan kapan? Saudara, jangan mandek, jangan berhenti di padang gurun. Karena Tuhan ingin membawa kita kepada tanah perjanjian. Berkat yang Allah siapkan. Kalau ada di antara saudara yang sekarang ini bosan dengan hidup, berkata, saya berhenti sampai di sini. Ada orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak mau melakukan apa-apa. Saya katakan saat ini saudara, Tuhan akan membawa saudara, memimpin saudara dari padang gurun saudara, pergi ke tanah perjanjian Allah. Kanaan, bahkan naik ke Bukit Sion, ketemu dengan Tuhan. Saudara, hidup adalah sebuah perjalanan. Nikmatilah perjalanan hidup ini dengan hati yang teguh. Ketahuilah bahwa kita tidak hanya sampai di sini. Masih ada hari-hari yang Tuhan akan buat indah bersama dengan Dia. Kalau kita melangkah sendiri menurut pikiran kita, menurut kemampuan kita terbatas, tidak indah. Tapi kalau dengan Tuhan semuanya menjadi indah. Yang kedua, hidup adalah sebuah proses. Tidak ada di antara kita yang berkata, saya mau lari dari proses kehidupan. Proses dari orang yang sekitar kita. Proses dari keadaan yang membentuk kita. Pada dasarnya manusia memiliki satu dosa yang paling besar yang Alkitab katakan, yaitu kesombongan. Begitu naik pangkat, lupa. Begitu diberkati Tuhan, hidup tidak lagi semudah seperti sebelum diberkati. Begitu memiliki sesuatu, menjadi sombong, takabur. Begitu menjadi orang terkenal, lupa akan orang-orang yang sederhana, yang seharusnya setiap hari dia bersamanya. Saudara, manusia sering lupa dan menjadi sombong. Untuk itulah Tuhan memberikan proses direndahkan, seperti orang Israel. Apakah mereka masih ingat sama Tuhan? Mereka direndahkan, diajar oleh Tuhan, supaya rendah hati. Saudara, saya ingat di Ballarat di Australia, saya pernah ikut ke sana untuk melihat proses pembuatan emas untuk dimurnikan. Terowongan-terowongan yang dalam, tanah itu mengandung emas. Dan di tempat yang dalam, kita melihat bagaimana tanah itu yang mengandung emas diproses. Dimurnikan, dan menemukan emas. Dan untuk mendapatkan emas yang murni dengan kadar yang luar biasa murni, harus dibakar dengan api. Proses pemurnian dengan api. Saudara, tapi bagaimana intan atau diamond? Itu dimulai dari satu tanah. Dan saudara akan menemukan tanah itu mengandung intan. Dan intan dengan intan digosok, saudara. Menghasilkan nantinya ke satu diamond, berlian yang luar biasa, yang dipakai banyak orang, banyak wanita. Proses yang kedua selain pemurnian dengan api, kesulitan, kesukaran, tekanan hidup, juga kita seringkali diproses oleh sesamanya. Untuk apa? Supaya rendah hati. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, firman Allah berkata. Kalau saudara sedang menghadapi proses, jangan give up, jangan berhenti. Karena hidup untuk masuk dalam tujuan Allah, proses pun harus kita lewati. Kita tidak akan terus di padang gurun. Tuhan akan membawa kita ke tanah perjanjian. Yang ketiga, hidup adalah ujian. Berbicara tentang ujian, berbicara tentang tes, yang paling tahu adalah anak sekolah. Saya melewati usia sekolah. Ada guru saya yang kalau datang ke kelas, dengan tiba-tiba ambil kertas ujian. Tapi ada guru yang memberitahu, kita akan ada tes minggu depan, bersiap. Seringkali ujian datang, kita nggak siap. Dan kalau kita nggak siap, kita jatuh. Kita kecewa, kita patah arang, kita patah hati. Saudara, seringkali ujian datang. Ujian untuk kita, apakah masih bisa hidup dalam kekudusan seperti Yusuf, walaupun banyak godaan. Seperti Ayub, dia diuji dengan kesakitan, dengan kehilangan, dan segala sesuatu yang menimpa dia, apakah dia tetap mempercayai Yesus adalah penebus. Ujian dengan ketamakan dan uang, seperti Yudas. Dia gemerlap melihat uang, dia ingin kaya. Saudara, kalau kita bisa melewati ujian,
hidup adalah ujian, maka kita sedang dimurnikan dan Allah melihat kita lulus. Tuhan akan sediakan tanah perjanjiannya. Yang terakhir, hidup adalah kepercayaan. Life is a trust. Kalau saudara dipercaya hari ini dengan pekerjaan, dengan posisi, dengan suami yang baik, istri yang baik, itu adalah kepercayaan dari Allah. Jangan sia-siakan. Kalau saudara memiliki kedudukan, posisi, dan berkat yang ada, itu pun dari Tuhan. Apakah kita bisa dipercaya? Ada beberapa saudara yang berkata, bergumul, Tuhan, aku pengen dipercayakan. Aku pengen dipercayakan kedudukan, keuangan, keluarga yang baik, kesehatan. Dan aku akan menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa saudara. Hari ini Tuhan akan memimpin perjalanan hidup kita. Sehingga masuk dalam rencana Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Belum terlambat. Kalau ada di antara kita yang mengalami masa-masa yang berat dalam perjalanan hidup saudara. Ketahuilah. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Dia membawa kita kepada tujuannya. Jangan takut. Dia menggandeng tangan kita. Di dalam lembah kekelaman, Dia bersama kita karena Dia gembala yang baik. Dia yang menuntun langkah kita.